Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai dengan ayat 48. Semakin bertanggung jawab. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Ketahuilah, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Kata Petrus, "Kepada kamikah engkau tujukan perumpamaan itu, atau kepada semua orang juga?" Jawab Tuhan, "Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan mereka jatah makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan memberi dia wewenang atas segala miliknya. Namun apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba laki-laki dan hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak berbuat sesuai dengan kehendak tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Namun hamba yang tidak tahu dan melakukan apa yang mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, akan banyak dituntut dari dirinya, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut dari dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keutamaan berjaga-jaga bukan hanya dituntut kepada para hamba, melainkan juga para pengurus rumah. Tanggung jawab lebih besar dituntut dari pengurus rumah. Di dalam hidup, kita mudah menyalahkan anak buah, misalnya karena tidak beres dalam tugas ataupun tanggung jawabnya tidak ia penuhi. Kita mudah melemparkan kesalahan pada orang lain, kendati nyatanya hal itu adalah tanggung jawab kita. Dalam hidup berkeluarga, kita juga mudah menyalahkan pasangan atau anggota keluarga kita karena kesalahan atau kelalaiannya. Kita lupa bahwa kita ini bukan penilai hidup pasangan dan anggota keluarga kita. Kita adalah pribadi yang ikut atau mungkin paling bertanggung jawab atas situasi tersebut. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa.
Ya Bapa, semoga semakin besar tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Kami semakin berjaga-jaga dalam hidup dan pelayanan. Semoga kami melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh cinta dan pengabdian, serta untuk kebaikan orang yang ada bersama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.